Bisa teman-teman lihat di aplikasi ini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp500.000. Dengan kondisi saat ini sedang berlangsung proses transfer. Nah, jadi silakan teman-teman simak jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada video kali ini adalah aplikasi yang ilegal. Nah, jadi nanti pada saat teman-teman sudah di ACC dan ingin melakukan aksi galbay dipersilakan ya, dikarenakan untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay. Dan pastinya untuk di aplikasi pinjol ilegal tidak akan pernah ada DC lapangannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Mohon terus dukungannya dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya. Dan semoga dengan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu. Nah, baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya, saya akan merekomendasikan salah satu aplikasi pinjaman online langsung cair terbaru Mudah Cair 2022. Nah, namun sebelumnya di sini saya akan memberikan edukasi ataupun beberapa poin-poin pentingnya di dalam hal melakukan peminjaman, terutama bagi teman-teman yang masih awam ataupun yang baru saja melihat aplikasi pinjaman online langsung cair. Jika teman-teman masih saja autol pada saat melakukan peminjaman, silakan teman-teman simak edukasi ataupun beberapa tahap-tahap yang akan saya berikan di video kali ini. Nah, untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data teman-teman. Kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, baik, sekarang coba kita bahas satu persatu ya untuk poin-poinnya. Di langkah pertama atau poin pertama, kalian harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, jadi teman-teman kalian harus mengkondisikan seluruh data-datanya seperti di galeri, di pesan, kotak masuk, telepon, dan juga ruang memori. Harap kalian amankan terlebih dahulu data-datanya. Nah, jika nantinya teman-teman menggunakan data-data yang real, apalagi teman-teman berniat melakukan aksi galbay, malahan yang ada data-data kalian akan disalahgunakan ataupun data-data kalian itu akan disebarluaskan. Nah, jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin, gantilah dengan data-data yang fake ataupun dengan data-data yang palsu. Di pertengahan video nanti akan saya jelaskan step by step bagaimana cara-cara mengamankan data-datanya. Next, lanjut untuk di poin yang kedua. Kalian harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, jadi maksudnya di sini adalah jika data-data teman-teman itu masih fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair, maka saya sangat menyarankan kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi yang sudah terdaftar dan berizin di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, seperti aplikasi IC Cash Investri, kemudian Danamu. Nah, aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK dan juga memberikan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika teman-teman nanti sudah memiliki rawatan di OJK dan tidak melakukan aksi galbay, maka pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman, maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga dengan cepat. Namun, jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, maka pada saat nanti teman-teman melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi tersebut. Nah, oleh sebab itu, harap teman-teman simak baik-baik. Jangan sampai sia-sia ya, kita sudah mengisi data lama, kemudian prosesnya juga lama, jadi malah autol. Nah, jadi sangat disayangkan. Jadi harap teman-teman perhatikan. Nah, kemudian selanjutnya untuk di poin terakhir yaitu teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam hal melakukan peminjaman. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sekarang banyak sekali ya teman-teman platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta, hingga 20 juta rupiah lebih. Serta tenor yang diberikan juga tidak main-main. Bisa 5 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan ataupun 1 tahun. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian jangan sampai terburu-buru dulu. Kalian amankan terlebih dahulu ya, kalian cek terlebih dahulu data-datanya apakah aman ataukah tidak. Jika dirasa data-datanya belum aman, maka saya sangat menyarankan kalian jangan sampai coba-coba melakukan peminjaman jika tidak tahu betul bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Nah, jadi seperti itu. Kita harus tahu teman-teman bagaimana cara ataupun trik bermain di aplikasi pinjol yang ilegal. Nah, jadi seperti itu. Dan itulah tadi beberapa edukasi ya ataupun beberapa poin-poin pentingnya di dalam hal pada saat melakukan peminjaman di aplikasi pinjol yang ilegal. Sebab saya memberikan edukasi seperti ini karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman namun tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan hingga ratusan juta rupiah dikarenakan bunganya yang berkali-kali lipat. Hingga sampai data-datanya disebarluaskan ataupun data-datanya disalahgunakan oleh pihak DC dalam aplikasi tersebut. Hingga sampai pihak peminjam stres hingga sampai ada ya yang bunuh diri, membakar rumah, ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman kondisikan dengan baik jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan sekali dan mari teman-teman kita harus lebih pintar dalam memilih pinjaman online mana yang dapat kita pinjam namun data-data kita aman. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan ya satu aplikasi pinjaman online langsung cair terbaru, mudah cair 2022 yaitu aplikasi yang bernama di sini ada Dana Berkah. Nah, untuk aplikasi Dana Berkah ini bisa teman-teman dapatkan di Google Play Store ya, teman-teman. Untuk di aplikasi ini baru saja rilis minggu-minggu ini dan terbukti melakukan pencairan ke nasabah-nasabahnya. Nah, jika teman-teman ingin melakukan aksi galbay dipersilakan ya, teman-teman, karena untuk di aplikasi ini aman sekali untuk digalbay dan sesuai dengan anjuran dari pemerintah kita ya bahwasanya pihak Kominfo sudah menjelaskan sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaikan saja. Namun semua itu kembali lagi ya ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman baik itu berbentuk barang maupun uang ya saya kembalikan. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan aplikasi ini masih bersifat ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, bisa teman-teman lihat aplikasi ini mengakses ke perizinan, kamera, kontak, penyimpanan lokasi, dan telepon.
Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh untuk di bagian kontak nanti teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Kemudian di bagian penyimpanan, dikarenakan aplikasi ini yang mengakses ke ruang memori, harap diamankan jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Dan kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman memiliki dua smartphone itu lebih menguntungkan, dikarenakan yang satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan peminjaman dan yang satunya bisa teman-teman khususkan untuk melakukan pembackupan seluruh data-data yang real. Nah, jadi seperti itu. Jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat saja video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya step by step bagaimana cara-cara proses pengajuannya. Karena cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengantisipasi ya, agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Jadi seperti itu. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya ya, dan di sini saya akan menjelaskannya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-proses pengajuannya dalam aplikasi Dana Berkah ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman tampilan dari aplikasi Dana Berkah. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tidak asing lagi dengan aplikasi yang satu ini. Mungkin juga sebagian dari teman-teman baru tahu tentang aplikasi yang satu ini. Untuk di aplikasi ini telah resmi terdaftar oleh KSP sejak Juni 2022 dengan jumlah pinjaman yang ditawarkan sebesar Rp1.200.000 dengan tenor 91 hari dengan bunga 0,5%. Nah, di sini teman-teman seperti poin yang ketiga tadi yang sudah saya jelaskan ya, kalian jangan sampai terburu-buru. Kalian harus cek terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Dikarenakan untuk aplikasi pinjol ilegal ya sekarang itu banyak sekali penipuan teman-teman, dan biasanya kita itu hanya bisa dicairkan sebesar Rp600.000 serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan dengan baik ya, jangan sampai teman-teman tidak mengkondisikan seluruh data-data kalian. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan data-data yang galbay ya sebelumnya. Nah, di sini untuk bisa mendapatkan limit pinjaman dari aplikasi Dana Berkah, teman-teman bisa klik ambil sekarang. Nah, maka bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa informasi yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi identitas, informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan terakhir informasi akun bank. Nah, jadi harap teman-teman lengkapi kelima informasi ataupun kelima tahap-tahap yang diberikan ya oleh pihak aplikasi ini. Di sini saya tidak bisa mengisi lagi untuk penguploadan foto KTP ataupun pengenalan wajah ya teman-teman, dikarenakan saya sudah melakukan aksi galbay dalam aplikasi ini. Jadi tidak bisa teman-teman. Nah, jadi tinggal nanti teman-teman mengupload saja dengan benar, jangan sampai blur ataupun pecah. Dikarenakan jika nanti teman-teman berhasil mengupload foto KTP serta pengenalan wajah, maka nanti akan secara otomatis ya nama lengkap sesuai KTP dan nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, untuk di bagian informasi pribadi meliputi pengisian alamat lengkap sesuai KTP, jenis pendidikan dan alasan pinjaman, serta pendidikan terakhir. Harap teman-teman isi saja ya berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Dan pada saat pengisian alamat lengkap, usahakan nanti teman-teman harus menulis menggunakan huruf kapital, serta tambahkan tanda baca koma, tambahkan nama gang, nama RT, nama RW jika ada. Nah, untuk di bagian pekerjaan juga sama teman-teman, isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan. Keuntungan untuk di aplikasi ini ya, mahasiswa bisa melakukan peminjaman. Dikarenakan untuk di bagian informasi pekerjaan, kita tidak disuruh mengisi informasi slip gaji ataupun penguploadan NPWP ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk di bagian informasi kontak darurat, nanti dibutuhkan 2 buah kontak darurat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, usahakan menggunakan kontak yang fake ya. Dan usahakan kalian bisa bekerja sama ya dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Jadi nanti pada saat ditelepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Nah, jadi seperti itu agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi. Dan juga pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Nah, untuk di bagian informasi akun bank juga sama, teman-teman nanti isi saja berdasarkan dengan dokumen yang telah teman-teman siapkan dan usahakan kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya, dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah mengisi beberapa informasi ini dengan benar dan tidak salah, jika berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di proses berikutnya. Tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Untuk proses peninjauannya, jika data-data akurat, hanya membutuhkan waktu 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi dipastikan teman-teman smartphone dalam keadaan aktif karena nantinya jika pengajuan teman-teman di ACC akan dihubungi ya oleh pihak aplikasi ini melalui telepon Anda. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.